Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat semua yang kami hormati, wabil khusus sahibul bait Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Razak, Ustadz Maskur, Ustadz Masudi, konco-konco Madura semua yang kami hormati, para habaib, para ulama yang kami hormati, langkung Al-Habib Amin Al-Habsyi dari Cikini Jakarta, Al-Habib Abdullah Al-Atos di Jakarta, Al-Habib Ali bin Umar Bidbar Kusnani bin Muhammad Al-Hamid, para Habib, para alumni, asatidz alumni, Ustadz Alido, Ustadz Munawir, Kiai Hisham, kata sangat alumni kang muliakan. Muga-muga sing rawuhi kabeh ahli swarga. Yang hadir semoga semua mendapat syafaat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau dia harus saling semoga kita tidak hanya kumpul di dunia saja, kumpul di surga. Semoga semua mendapat syafaat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, selamat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Iya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ini ayat santri namanya. Ya ayyuhan nabiyyu, hai eling-eling nabi, hasbukallah, yang nyukupi kamu itu Allah. Hasbuka nyukupi ing sira Allah insyaallah. Satu, Allah nyukupi pada Rasulullah, wa manit tabaka juga nyukupi pada orang ittaba'aka yang ittiba mengikuti soman ing sira Rasulullah, minal mu'minin dari orang yang beriman. Nas Al-Quran, Allah menyukupi Rasulullah satu dan menyukupi orang yang mengikuti Rasulullah dari orang-orang yang beriman. Jadi mantep lah, nek derek Kanjeng Nabi dicukupi di Allah. Muga-muga kita iso derek Kanjeng Nabi. Nas Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Yang perlu kita ikuti apa saja. Nah ini kalau ibadah jelas. Bagaimana kita sholat, Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
mengikuti tentang sholatnya Rasulullah. Tentang haji Rasul bersabda, khudhu anni manasikakum. Masya Allah. Tentang akhlak Rasulullah bersabda, inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu akhlak ikut Rasulullah. Tentang perjuangan, bagaimana kita berjuang ikut perjuangan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, sehingga Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Yang punya harta berjuang dengan hartanya, punya tenaga, punya ilmu dengan ilmunya. Yang punya kesaktian ya dengan saktinya, yang doa mandi mustajab dengan doanya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Dan janji Allah itu pasti. Allah tadi berfirman, saya katakan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin, kan janji Allah. Itu janji Allah pasti. Kalau kita mengikuti Rasulullah pasti dicukupi Allah. Ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun wala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqqun. Sudah janji Allah hak pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, kamu jangan sampai terbujuk kehidupan yang pendek. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kita terbujuk kehidupan dunia. Semoga selamat kabeh. Niate ngaji ki ya ben ora terbujuk dunia. Kita belajar di pondok pesantren supaya bisa mengikuti jejaknya, akhlaknya, ibadahnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Karena ittiba'ur Rasul, ada jaminan kecukupan ittiba'ur Rasul dan iman. Jadi ittaba'aka, satu ittiba' mengikuti, dua minal mu'minin, orang-orang yang beriman. Kalau seandainya mengikuti langkahnya tapi tidak iman, tidak jadi. Atau imannya tak ngikuti juga tidak jadi. Jadi kedua-duanya harus, satu ittiba'ur Rasul, kedua iman. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Mengikuti di lihat zahirnya, dua mengikuti di lihat dari batinnya, iman. Semoga kita semua orang yang beriman dan ittiba'ur Rasul semua. Allahumma amin ya rabbal. Terus sistem Rasulullah gawe lego, Jabul Khotir nglegakake. Gawe lego penting. Dan siapapun Rasulullah gawe lego. Jangan sampai buat marahnya orang Islam. Al-muslimu man salimal muslimu man min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bagaimana caranya? Dengan keluarga, bagaimana keluarga bisa senang? Dengan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa senang? Itu Rasulullah. Masya Allah. Itulah perjuangan Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti Rasulullah. Ittiba'ur Rasul paling penting. Itu Rasulullah. Dan perjuangan Wali Songo bisa sukses itu mengikuti perjuangan Rasulullah. Mengikuti perjuangan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW.
ittiba'ur rasul. Seperti dulu ada Wali Songo, Wali Songo, perjuangan Wali Songo kita lihat itu ada di Trowulan kerajaan Majapahit ada orang yang namanya Gajah Mada. Dia masukkan Islam siapa namanya? Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro mengislamkan orang namanya Gajah Mada. Gajah Mada Islam di tangannya Syekh Jumadil Kubro. Akhirnya anak kerajaan Majapahit masuk Islam. Setelah masuk Islam tidak dinamakan kerajaan Majapahit, pindah ke Demak, kerajaan Bintoro. Raden Fatah kan keturunan Majapahit. Jadi yang jadi raja tetap anak raja. Wali Songo tidak ingin jadi raja, karena orang yang anak raja pasti ingin jadi raja. Biar yang jadi raja anak kerajaan. Itu Raden Fatah keturunan Majapahit. Wali Songo ngangkat Raden Fatah. Tidak menentang kerajaan. Biar yang jadi raja, kita penting raja dengan agama Islam. Itu seperti Rasulullah dulu, Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, ketika perang Badar. Yang perang Badar itu orang Islam hanya 313. Allah berfirman, walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Jadi muslimin dalam keadaan ringkih adillah, tapi diberi pertolongan oleh Allah. Kemenangan perang Badar tidak masuk akal. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Nisbati wong 313 bisa mengalahkan orang 1000-an. Ini orang Islam pedangnya hanya 8. Nek arak mateni wong gantian. Nah, pokok wong kafir sing mati 70. Pedangnya ming 8. Gantian nek mukul gantian. Pedangnya 8 tok. Adillah. Setelah perang Badar Islam menang dalam keadaan adillah, hina, ringkih, tapi memberi pertolongan Allah. Wa hazamal ahzaba wahda, hanya Allah yang menangkan. Orang Quraisy mengirimkan orang yang nama Amr bin As pergi ke Habasyah. Rajanya Habasyah itu Asimah. Amr bin As bawa hadiah, disuruh orang-orang Quraisy beri hadiah Raja Asimah. Karena apa kok diberi hadiah banyak? Karena orang Islam yang hijrah ke Habasyah itu banyak. Kata orang-orang Quraisy, kita tidak bisa balas Islam, orang-orang Islam di Madinah, balas orang-orang Islam yang di Habasyah saja. Rajanya diberi hadiah agar menindas umat Islam yang ada di Habasyah dengan alasan Muhammad itu tidak percaya Nabi Isa. Karena demikian minta orang-orang pengikut Muhammad ditindas saja yang ada di Habasyah.
Kebetulan di situ ada orangnya Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Sayyidina Ali. Di situ akhirnya Ja'far dipanggil oleh Raja Asimah, bagaimana apa Muhammad tidak percaya Nabi Isa. Oh, mengakui justru kelahirannya Nabi Isa itu diungkapkan di Al-Quran. Ada surat namanya surat Maryam. Surat Maryam itu mengungkapkan tentang Siti Maryam dan kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Dibaca, diterjemahkan, dibaca, nangis. Nah, akhirnya masuk Islam. Bilang hakikatnya Nabi Isa seperti itu. Asimah masuk Islam. Direkam masuknya Islam. Wa idza sami'u ma unzila rasul taro ayunahum tafidu minad-dam. Nangis. Raja nangis masuk Islam. Sudah dengan masuknya Islam raja ini di Habasah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Biar raja tetap raja. Jadi kita kalau dakwah tidak gulingkan kerajaan sistemnya, tapi mengislamkan kerajaan. Paham? Karena yang rawan yang gulingkan. Yang raja tetap raja, jangan digulingkan, penting masuk Islam. Itu sistem Rasulullah. Setelah masuk Islam, orang-orang di sana dilindungi. Pas kebetulan ada Ummu Habibah. Ummu Habibah bintu Abu Sufyan. Itu suaminya Tanasor. Jadi mulai Islam, yuk jadi Kristen, yuk janda. Yuk Rasulullah ingin ngawin Ummu Habibah ini. Ini semua yang jadi wali barang kedua negeri. Raja Asimah mas kawin paling banyak istri Rasulullah Ummu Habibah, karena banyak mas kawin, yang biarkan mas kawin siapa? Asimah. Jadi sistemnya tidak menggulingkan kerajaan, tapi sistemnya mengislamkan, menubatkan raja-raja. Itu diikuti Syekh Suwadi Kubro mengislamkan Gajah Mada, keluarga Mojopahit masuk Islam, jadi negara Mojo apa Bintoro Demak. Itu ikut sistemnya mengislam raja, masuk Islamnya Asimah di tangan Ja'far bin Abi Thalib. Jadi karena kalau sistem menggulingkan kerajaan itu, mbok Islam sama Islam nek musuhan gelut kok. Islam wis ngono. Padha Islam wae nek padha magange kabeh gelut. Nah, jadi itu sistem Rasulullah. Tidak menggulingkan kerajaan, tapi sistemnya mengislamkan, nundukkan raja, nundukkan penguasa supaya jadi orang yang baik. Nah, semoga kita bisa ikut Rasulullah SAW, pemimpin kita jadi orang baik-baik semua. Allahumma, bagaimana supaya pemimpin mendapat hidayah dari Allah SWT. Maka itu Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan kalau punya doa mustajab, supaya doakan pemimpin biar jadi orang soleh-soleh. Kalau pemimpin jadi orang soleh, kembali pada kita semua. Semoga pemimpin kita jadi orang soleh-soleh, jadi orang baik-baik, memimpin kita dengan pimpinan yang baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ketika Asimah meninggal dunia, hari Asimah meninggal dunia, Rasulullah tahu. Sehingga na'a an-Najasi, Rasulullah surat ghaib. Surat ghaib kalau mazhab Syafi'i boleh saat ghaib, karena ketika Asimah meninggal Rasulullah nyolati Asimah pada luar negeri. Tapi kata Imam Malik tidak ghaib lagi karena jenazahnya diangkat oleh para malaikat, sehingga orang-orang di sana melihat jenazahnya
Nah, asimah. Masya Allah. Masya Allah. Itu di dunia balik tidak ada satu gaib, karena ketika Rasulullah nyurati asimah, jenazahnya datang. Itu sistem perjuangan Rasulullah. Masya Allah. Dan Rasulullah sistem dakwahnya itu mengikuti Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati yahsan. Bil hikmah. Dakwah bil hikmah. Ini paling penting. Semoga-moga bisa kita dakwah bil hikmah. Hikmah, apa arti hikmah? Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah, arti hikmah banyak, Pak. Kita harus bisa bagaimana sedikit-sedikit berhikmah lah. Ada yang mengatakan hikmah itu bil ilmi. Ya maklum, kita dakwah harus dengan ilmu. Ngajak baca Quran bisa baca Quran bil ilmi. Ngajak sholat bisa sholat bil ilmi. Ini kadang-kadang saya ini orang dunia ilmu dakwah nasar ke wong. Hai bahaya. Ini gue suatu oke. Suatu oke. Orang dunia ilmu dakwah nasar ke wong. Ujungnya orang luas lah. Moga kita punya ilmu semua dan manfaat ilmu kita sehingga dakwah bil ilmi, Allahumma amin. Penting. Dan ilmu itu harus belajar. Harus belajar, harus. Kono nek anak kiai kaya ngopo nek ora ngaji ra iso. Harus belajar. Nek anak orang kaya tinggal mati bapaknya mendapat warisan kekayaannya. Tapi anak kiai tinggal mati kiainya, ilmu tidak bisa diwaris. Rasulullah tidak meninggalkan dirham, tidak meninggalkan dinar, tapi meninggalkan ilmu. Rasulullah meninggalkan ilmu. Sehingga Rasulullah mengatakan, ma tarakna dirhaman wala dinaran, walakin tarakna al ilma. Faman akhadahu faqad akhadha hadzan wafira. Mengambil ilmu berarti ngambil bagian yang sempurna. Semoga kita semua ahli ilmu semua, ilmu yang manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini sekarang banyak mubalek yang kurang ajar. Semoga-moga kita selamat menwelah. Insya Allah, moga-moga selamat. Belajar. Khususnya hal haram, akidah, harus yang sungguh-sungguh belajar kita. Bil ilmi. Juga ada al-hikmah bimana bid-dakwah, dungo mandi, bil dakwatil mustajabah. Dungo mandi penting. Mudah-mudahan kita doanya mustajab semua. Seperti dulu ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah Islam, sudah mantep. Abu Hurairah itu masuk lurah pondok. Kang Maskur itu lurah pondok Dumsari pertama kali itu. Iya Pak, saya ini lurah pondok. Lurah pondok dulu Ashabus Suffah namanya Abu Hurairah. Ibunya belum Islam. Diajak Islam belum mau. Akhirnya Abu Hurairah matur Rasulullah, ya Rasulullah, umi ibu kula, kamu doakan biar mendapat hidayah masuk Islam. Doakan sama Rasulullah. Doakan. Akhirnya Abu Hurairah pulang. Nah, ketika pulang, ibunya dari dalam rumah melihat bayangan Abu Hurairah. Kok datang Abu Hurairah? Pintunya dikunci, tidak boleh masuk. Sehingga Abu Hurairah nangis di depan pintu, gimana Umi, bagaimana ibu saya?
Kemarin masih mau menjumpai saya, sekarang tidak mau, nangis begitu. Padahal saya sudah minta doa sama Rasulullah. Kira-kira berapa jam buka pintu, nangis sebenarnya. Tanya, apa nangis? Ya Allah, apa kamu nangis? Ya ibu tidak mau jumpai saya. Tidak demikian ya bro. Orang ngono. Saya melihat kamu datang. Saya mendapat hidayah dari Allah Ta'ala, harus mengikuti agamamu. Tapi dalam keadaan baju yang kotor, badan yang kotor, tidak layak menuju agama yang bersih. Maka pun pintu saya kunci dulu, saya perlu mandi dulu, ganti baju yang bersih dulu. Sekarang saya sudah siap dengan badan yang suci, pakaian suci, menuju agama yang suci. Doa Rasulullah, penting doa. Semoga teman-teman kita yang belum dapat hidayah diberi hidayah oleh Allah SWT sehingga memperjuangkan agama Islam. Semoga pemimpin kita yang belum mendapat hidayah diberi hidayah oleh Allah sehingga melaksanakan agama Islam di Indonesia. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bil hikmati. Ono sekti, loh sekti penting juga. Kesektian, sekti penting. Moga-moga santri-santri sekti-sekti. Kalau dari mukjizatnya Rasulullah sudah banyak. Sekarang dari wali-wali saja. Kiai-kiai Jawa Timur itu pernah pergi ke Belanda, kota Den Haag, yang cerita Ki Mahfud Sobari. Di Den Haag itu ada perpustakaan, isinya keramatnya Kiai Jowo. Nah, jadi Jowo kira keramat-keramat, semoga-moga siro-siro keramat-keramat. Kiai Madura Jowo keramat-keramat, Allahumma. Di situ ada buku catatan keramatnya Kiai Jowo. Bahasa Jawa pisan. Masya Allah. Orang Den Haag. Jadi orang-orang Belanda yang antik-antik itu ada catatannya. Ustaz itu ada catatannya dibukukan. Ngono malah santri-santri ana catatannya. Malah santri catatannya. Dulu kerajaan Banjarmasin itu akan diserang oleh kerajaan Kutai, kan ada Kutai kan. Minta bantuan tentara sama Raden Fatah. Kata Raden Fatah, nek sira gelem Islam tak bantu, nek ora-ora ngono wae. Siap, katanya siap masuk Islam. Itu hanya dikirimi satu orang namanya Syekh Ahmad Khotib Dayan. Itu syariahnya Ad-Dayan. Dayan itu di Banjarmasin terkenal. Si Ahmad Khotib Dayan toh minta bantuan tentara mengkirimi kiai sitok. Loh, kiai ini ampuh. Itu ikut Rasulullah juga. Rasulullah itu banyak sahabat, 1/3 sahabat, bandingannya setiap satu orang 1000. Sayyidina Ali itu rajul wahidun min haulai salata, Zubair bin Awam, Amr bin Khalijah itu rajul wahidun min haulai salata, yaitu alfa rajulin. Sayyidina Ali, Zubair bin Awam, Amr bin Khalijah iki siji bandingane wong 1000. Ampuh-ampuh, sekti-sekti. Jadi nek iso dadi santri ki sekti-sekti ya. Santri manganan tok. Yes. Sing gedhe wetenge. Yes, karena nek kena corona rada luas. Akhirnya kirim satu sampai Banjarmasin. Raja Banjarmasin baru lihat Syekh Khotib Dayan ini stroke, stroke. Baru lihat, loh, saya lihat kamu kok bisa stroke ini gimana?
Kamu kan janji masuk Islam, belum masuk Islam. Coba kamu baca syahadat, masa stroke-nya sembuh. Ngono ya. Demikian. Iya. Coba gimana Islam kan? Baru baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah langsung sembuh. Itu nggak itu penting. Dukun didik mati lumayan. Stroke jajah baca syahadat langsung sembuh. Ya, berodok stroke. Luar biasa kan ya. Ini kalau rakyat saya suruh Islam mungkin murid lawannya stroke semua ini. Insya Allah kumpul ke rakyat itu karena di luar Jawa Islam kuat kan Banjarmasin dikumpulkan kumpul ke dijai mujahadah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah penting la ilaha illallah syahadat. Ini tentara Kutai datang yang mujahadah atau mujahadah nah kok paculi wong nang omahe mlayu dhewe-dhewe gawe mentungi ndase wong Kutai saja. Lumayan juga. Nek iso ngono-ngono ke wong zalim kena paculi sira mati kabeh lumayan. Muga-muga mandi dongane Allahumma amin. Penting. Itu makan halal, dungane mandi. Kuwi kiai Jawa. Masya Allah ngikuti Rasulullah dicukupi dengan Gusti ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka amin. Semoga-moga kita iso ndelok Kanjeng Nabi dicukupi mung suwe digiles dengan Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu Masya Allah kuwi wong Jawa sing ampun pirang-pirang dicukupi Allah. Tak cerita kiai Jawa wae. Jawa. Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Ada cerita lagi. Wong Jawa, tak cerita wong Jawa wae. Di Mekah itu ada orang wong Jawa jenenge Abdul Hamid Kudus. Saya dijani Kiai Sulaiman. Abdul Hamid Kudus itu yang nyarai kitab Syarah Waraqat ala Nazmil Waraqat, Syarah Nazm Waraqat, Lataiful Isyarat ala Syarhi Nazmil Waraqat. Namanya kitab Lataiful Isyarat ala Syarhi Nazmil Waraqat. Ki wong Jawa, wong Kudus. Kitabnya terkenal kan? Lataiful Isyarat ala Syarhi Nazmil Waraqat. Ampuh wonge ngalim kepencut karo cewek Arab. Wong alim aja sok ngono kuwi luru wong ayu-ayu ngono kuwi. Itu nek sing goblok-goblok elek-elek gitu. Fasa ngono ngelamar cewek Arab. Jadi bapakne sira ngilu. Aku wong Arab, sira wong Jawa, ora kufu. Nek bisa bayar mas kawin Mas Ablet, tak nikahke anakku. Ngono aja. Sungguh ya ami sungguh. Jadi kalau saya bisa mas kawin Wahid Tanakah Midhab, kamu nikahkan anak saya. Iya. Akhir tawaf, setiap malam tawaf yang 40. Piye nih selongko. Tawaf barisak kan subuh. Dungane sitok ya Allah Mas Ablet, ya Allah Mas Ablet. Jadi nek mlaku Magelang Purworejo setiap malam dungane Mas Ablet. Sampai 40 hari. Akhir 41 hari ada manggil ya Abdul Hamid, taluna ana fauqa bir Zamzam. Saya di atas sumur Zamzam. Diparani, isturit. Butuh apa sira? Kok tuaf dino? Setiap malam tuaf. Kenapa kamu? Mau itu syai'an illa tanaka wahidah mizab. Saya tidak ingin apa-apa kecuali masak black saja. Hah? Kau iki masak black kawan? Mas. Bengi-bengi langsung. Kok ya kuat gua barat. Dodok pintu calon mertua. Sangka gendeng. Dok, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ada apa? Ada apa? Min keman. Min. Anak Abdul Hamid. Siswa gendeng. Abang pengen orang naik kok. Bengi-bengi subuh kok teko. Langsung gendeng. Jebul, ada apa? Ini ngantarkan mas kawin, mas satu blek. Ngono jajar. Nangis sama orang. Ya besok sini ya, besok sini. Jam 9. Ya, ngono kue. Jadi kamu penting doa betul-betul mantap. Insya Allah dungane mandi. Allahumma, insya Allah dungane mandi dakwah kita bisa lancar. Allahumma bil hikmah. Dunga mandi. Sekti dunga mandi. Jadi santri kudu wirid sing akeh wae. Ora santri turu wis. Ya nah kowe. Doa makan yang halal. Makan yang halal. Itu paling penting. Sebagian sahabat datang ke Rasulullah matur, ya Rasulullah kaifa tustajabu da'wati, bagaimana supaya dikabulkan dakwah saya, donga kula ben mandi. Rasul ngendika atib matamak pangananmu dibagusi, mangan sing halal, dungane mandi. Atib matamak iki penting. Wis rasa melok-melok kono-kono. Si wis ngerti hukum nang Quran, hukum nang hadis, hukum nang fikih. Ojo melok-melok sing halal. Mantep. Wong wis ngerti nek iki haram iso melok-melok, berarti ora mantep karo ngajimu. Konsepnya ada di Quran, di hadis, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, kamu pelajari, diyakini, ojo melok sing kono-kono. Wong santri malah online. Has. Ijab kabul sing ngruwongi. Ora ngono wae ya dak. Kowe iso melok-melok kono. Bentungane mandi. Apa ilmumu nang kitab Fathul Qorib, Fathul Mu'in iku lakoni, insyaallah tungane mandi rek. Wong kadang-kadang sira wis ngaji, wis ngerti haram, jawabe kurang lancar. Jurusnya haram kok ndak lancar. Dimantepi. Mantep ta. Kamu yang pelajari di kitab-kitab kuning itu mengarahkan kita hidayah pada Allah, hidayah Allah. Ku dilakoni bentungane mandi. Kalau dungane ora mangan sing halal, dungane ora mandi. Wali-wali biyen dungane mandi sebab mangane halal. Cuma melok-melok sangat. Kayak Al-Quran ketika Nabi Musa berdoa, Rabbana tmis ala amwalihim wastud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim. Jawabannya qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Allah jawab qala ndika subha Allah qad ujibat da'watukuma, teman-teman wis disembadani. Apa da'watukuma doa kamu. Sing doa Nabi Musa sing ngamini Nabi Harun. Karena al-mu'minu syarikun fi du'a. Al-mu'minu syarikun fi du'a. Rabbana tmis ala amwalihim sing doa Nabi Musa. Dijawab qad ujibat da'watukuma sing loro disembadani. Wis disembadani wis qad ujibat fi'il madhi bisa qad ujibat da'watukuma. Ngono terus ya fastaqima, istiqamah. Wis siji istiqamah, yuk nomor loro wala tattabi'ani sabilal ladzina ya'lamun. Kamu jangan ngikuti jalannya orang yang tidak tahu. Kamu yang sudah tahu di kitabnya, jangan ikut orang yang tidak tahu, rek. Kamu belajar di kitab, ngerti ke hal haram, jual beli, ya adep-adepan, jual beli ya yang halal. Ngono kadang-kadang jasa iki malah sing ora ngerti-ngerti. Padahal sudah ada konsep qad ujibat, kok teman-teman
qad ujibat fil madi wis disembadani itu sira. Ini ora syarat. Fastaqima istiqomah suruh wala tattabi'ani sabila. Lagi oke santri iki melok-melok wong sing ora ngerti. Aja turu sira. Aja melok-melok sing ora ngerti. Iku nas Al-Qur'an. Wala tattabi'ani sabila jamun. Berarti nek kamu masih ikut-ikutan tidak tahu, biar mantap dengan pelajaran kita. Katu mondok niat bener-bener pelajar mondok pesantren Quran dan hadis diyakini betul-betul diamalkan, insya Allah tungane mandi rek. Masih melek-melek salah ngerti rek. Wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Penting ngono iku. Dalam perekonomian kita jangan ikut-ikut orang tidak tahu. Dengan dakwah kita jangan ikut-ikut orang tidak tahu. Mantepi. Karena mantep penting. Bisa nih mandi tunggu nek mantep. Izil fatah hasba tikoti hufi. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Iki cekel. Esta. I'tiqad betul-betul insyaallah mustajab betul-betul. Muga-muga sing rawuh iki sing teko iki kabeh santri mantep kabeh. Dungane mati kabeh. Amin ya rabbal alamin. Dungane ben mandi mantep. Aja melok. Pelajaranmu di pondok dimantepi. Dilakoni. Aja melok-melok sing ra karuan, kurang mantep. Pikir mandi rek. Mantepi. Masya Allah. Pesanku pelajaran pada pesantren diresapi, dihayati, dimantepi. Ojo melek-melek dalane wong sing ora ngerti. Ora tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Semoga-moga iso nglakoni ilmune kabeh. Dadi ilmune berkala manfaat. Anak soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Lah kowe ittiba'ur rasul ngono kowe sing oleh jaminan ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin ittiba'. Rasul ngendika kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Siap daging sing tukulis kepala haram neraka le utama. Ati neraka utama nek bangsa swarga abot ibadah abot bangsa maksiat enteng. Sebab wis ketampuran mangan sing haram. Semoga-moga rezeki kita rezeki yang halal, lancar, husnul khotimah, istri solehah semua, sehingga buat keluarga sakinah wa warahmah, zuriyah solehah. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian. Muga-muga senajan sidik ning manfaat. Pesanku yaiku wala tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Wis cukup. Kamu santri, wis ngerti peraturan pesantren, ngerti cara kitab. Aja melok sing ora cara kitab. Gunane ngaji melok ora lagi apa. Ya saiki kirang-kirang santri melok sing ora santri, wis rada akeh. Wis rada usum. Iku rada usum. Jadi ora mantepi ngilmune. Ngono wae. Iku padha karo Masya Allah, asyadun nasi azaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ahu Allah. Masya Allah. Muga-muga berkah manfaat, ngilmu manfaat, setelah jadi mantep dilakoni wis biyen Abiya Said Muhammad wasiat nang buku tartan. Falastahil bitaklim wa ta'allum. Nang omah sibuk ngajar lan belajar. Ngono, falastahil bitaklim wa ta'allum. Ngono. Wis ta iku. Kedua-duanya yasmal kula khair. Sira sibuk ngaji ngajar iku mencakup semua kebaikan. Semua kebaikan. Perjuangan iki kabeh masuk dalam ngajar dan belajar. Ojo isin ngaji. Nang mah ojo isin ngaji. Kalau KKE, lu nomor apa-apa, kono duwe ilmu.
ojo izin ngaji. Kedua-duanya mencakup semua kebaikan. Wis kaya semene muga-muga berkah manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tunjina fiha min jami'il ahwal wal afat wa taqdiyana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa tamat. Allahumma ij'alna min ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa du'atil mukhlisin wal mujahidin fi sabilillah. Allahumma rzuqna auladan sholihin. Allahumma rzuqna auladan sholihin wa auladan sholihat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya pangapunten. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.